Halo semuanya, kembali lagi ke YouTube channel Frenika Mahendra. Oke, malam ini kita baru selesai olahraga, udah selesai cari makan juga. Kita mau ngobrol-ngobrol ringan nih. Jadi lama kita nggak ngobrol ringan, kita mau nyapa dulu. Jadi aku mau ngucapin terima kasih banyak buat semua orang yang selalu support aku ya. Jadi beberapa hari ini aku langsung flashback ke masa lalu, Frendika zaman dulu. Banyak kekurangan, banyak apa ya. Jadi memang Frendika, kalau kita cerita tentang Frendika ya, Frendika ini dari kecil memang mengalami beberapa hal yang membuat trauma gitu kan. Jadi aku punya psikiaterku itu aku kenalan itu tahun 2021. Nah, itu psikiaterku ya. Jadi memang zaman itu ya mungkin apa yang kita alami di masa kecil sampai mungkin SMA ya, itu menjadi tolak ukur kita dan menentukan siapa kita di masa depan gitu. Jadi waktu aku kecil itu memang banyak banget yang bully ya, dari aku pernah ya, seingatku ya, disiram kencing. Jadi sering dibully ini dari SD ini ya. SD itu disiram kencing ya. Jadi anak-anak orang rame gitu ya, ngumpulin kencingnya terus disiram ke aku gitu. Itu aku pernah dikurung di kamar mandi, pernah dikeroyok, pernah. Terus apa lagi ya, di SMA itu aku pernah di SMP dibully juga pernah. Di SMA itu aku main fisik. Jadi orang yang bully itu inisialnya GR, itu tuh main fisik dia. Untung nggak bawa kulur ya. Dia main fisik, terus dia mengintimidasi juga. Jadi dari kecil sampai SMA itu banyak banget pembulian dan itu menentukan siapa Frendika sekarang. Ini kita nggak berbicara tentang apa yang aku pelajari ya, tapi ternyata pengalaman masa kecil sampai SMA itu berdampak pada psikologiku. Jadi aku tuh cenderung rada sombong atau overconfident. Nah, kata psikiaterku, kan aku deep talk tentang masa lalu, dan aku didiagnosa itu overconfident karena yang dialami dari kecil sampai SMA itu menjadi ketakutan dan aku nggak mau direndahkan lagi. Nah, ketika ada momen takut direndahkan, takut diintimidasi, dikucilkan, itu yang menjadi aku terkesan sombong dan terkesan overconfident. Munculnya kayak gitu sikapku gitu kan, gara-gara ada ketakutan trauma masa kecil sampai SMA itu. Jadi kayak psikiaterku bilang itu musuh terbesarku, itu trauma itu musuh terbesarku. Jadi mungkin banyak orang yang bilang Frendika sombong. Aku nggak mengelak, memang itu adalah dampak dari apa yang aku alami dari kecil sampai SMA. Apalagi 15 tahun tanpa orang tua, banyak hal-hal yang orang tua tidak tahu gitu kan. Jadi, dan aku jarang cerita juga sih, cerita ke siapa gitu jarang banget dulu gitu. Jadi memang yang aku alami gitu. Jadi waktu kuliah itu aku arogannya banget, aku temperamen banget, sensitif banget, dan itu mungkin aku orang ceria tapi aku temperamen banget. Kalau orang marah aku bisa marah balik. Tapi di dalam dunia kerja ini ya, contohnya nih, aku udah setahun di Banyuwangi ya, ada yang orang marah-marah. Kalau aku ngikutin zaman Frendika dulu, aku udah ngelempar kursi jebret gitu kan. Aku udah mulai ada progres lah. Frendika sekarang ada progres, itu menekan, minta maaf gitu. Itu 3 kali kejadian minta maaf ya. 3 kali minta maaf di 3 kejadian selama setahun di Banyuwangi. Itu aku bisa ngerem emosiku, aku bisa neken emosiku gitu. Namanya orang Slack itu dua-duanya salah, miskomunikasi atau mereka punya pendapat masing-masing, tapi di situ aku bisa menekan emosiku. Itu sebuah kayak, ada kemajuan nih Frendika nih gitu. Dulu waktu kuliah temperamen banget aku itu. Jadi waktu aku kerja di perusahaan pertama pun aku juga dipanggil sama HRD kan, ada sesi sesi review lah ya, review gitu. Karena sebenarnya overconfident atau sombong itu masih terbawa sampai sekarang gitu. Cuma lebih sedikit, lebih berkurang gitu, terus berkurang. Dan aku berusaha untuk sembuh. Kadang aku putus asa sih, kayak capek ya punya trauma.
kayak mau nyerah aja nih gitu, mending nggak usah, sembuh lah gitu. Tapi nggak bisa, kamu harus sembuh friend, kamu harus semangat, harus sembuh gitu. Makanya aku selalu bilang ke teman-temanku gitu kan, kalau teman-temanku bilang seberapa sombong friend Dika, ada yang Faisal itu jamnya 99,99%, Rido pun kayak gitu, kalau catur itu 200% gitu. Aku herannya sama mereka tuh nerima aku apa adanya, itu yang buat aku terharu sih. Keluarga aku, sahabat-sahabatku tuh terima aku apa adanya dengan segala kekuranganku. Aku cukup bersyukur banget punya mereka gitu. Terus aku sampai sekarang mau putus asa, mau nyerah juga untuk menyembuhkan trauma juga. Jangan deh, jangan putus asa deh, tetap keep on fire. Pokoknya apapun terjadi, kamu harus berubah friend gitu. Apa ya? Udah mulai bisa menata hati gitu, mengurangi tingkat sensitivitas. Walaupun kalau pembulian atau intimidasi pasti mungkin everywhere, anywhere pasti bisa terjadi gitu kan. Jadi kamu mau pindah, kalau kata ibuku, dunia itu tempatnya masalah, dunia itu tempatnya ini. Jadi kamu pindah ke lubang semut pun pasti ada masalah gitu, kalau kata ibuku kayak gitu. Jadi ya, hadapi masalah itu, hadapi dan hadapi gitu. Jadi jangan sampai menyerah gitu. Nah itu, tapi aku bersyukur sih ada perubahan banyak gitu ya. Ternyata gitu trauma. Sekarang kalau aku waktu beberapa tahun yang lalu aku takut untuk kejadian-kejadian trauma masa kecil itu tuh takut terulang kembali. Makanya aku tercetak sombong, mungkin dari nada atau bahasa yang terlalu tinggi segala macem. Itu aku koreksi, aku ubah, koreksi pelan-pelan, aku ubah pelan-pelan gitu kan. Jangan sampai nggak ada progres gitu kan. Kalau nata hati, emosi, kalau yang lawan berantem kita udah naik, kita harus turun, jangan sama-sama naik gitu kan. Selalu berpikir resiko apa yang akan terjadi kalau dilanjutkan gitu kan. Ya bener kata ibuku sih, memang banyak hal yang aku pelajari. Kalau ada apa-apa juga aku selalu cerita sama orang tuaku kan gitu. Pokoknya aku terima kasih banyak, dan aku minta maaf yang sebesar-besarnya buat semua orang yang kenal aku, yang sakit hati mungkin waktu aku ngomong gitu, atau sikapku yang arogan di perusahaan lalu atau di perusahaan sekarang. Aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Ini lagi proses penyembuhan, lagi proses belajar untuk menata diri. Mohon maaf jika memang menyakiti hati teman-teman. Aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Sempet down, sempet kayak udah nyerah aja deh, nggak usah ada perubahan. Tapi aku pikir hidup itu cuma sekali, kita nggak bisa menyalahkan apa yang telah terjadi di 30 tahun yang lalu sampai sekarang. Kita nggak boleh menyalahkan, karena itu udah takdir ya gitu. Cuma kita punya pilihan, we have choice to improve ourselves ya, nggak cuma knowledge, nggak cuma physical gitu, tapi kita juga lebih bijaksana gitu. Kalau orang-orang mungkin menganggap aku kayak anak-anak gitu dulu gitu, mungkin sekarang masih ada sisa sedikit karena mungkin aku terjebak di masa lalu gitu. Memang psikiaterku bilang tadi ada trauma-trauma masa lalu, ada multi kepribadian, itu yang buat aku harus benar-benar sembuh total dari trauma-trauma yang ada di masa lalu gitu. Tapi aku tetap berjuang nih sampai detik ini pun. Sempet tadi pagi, sempet tadi siang kayak nyerah aja deh, kayaknya sabar. Harus sabar itu sedih ya, pasti sedih lah. Maksudnya kita harus menekan apa yang terjadi di gejolak di hati kita, di pikiran kita gitu kan. Gejolaknya seperti apa, pasti sedih gitu. Cuma kan itu kembali lagi kata ibuku, di dunia ini tuh hidupnya cuma sebentar. Kamu mau pindah ke lubang semut pun pasti tetap ada masalah gitu. Mau dimanapun kamu pasti akan menghadapi masalah. Satu-satunya jalan adalah hadapi masalah itu gitu. Thank you so much for supportnya teman-teman ya. Terima kasih buat teman-temanku, buat semua orang yang selalu support dalam kondisiku saat ini gitu kan. Aku juga ngucapin terima kasih banyak buat psikiater yang membuka gitu ya trauma-trauma itu dan membantu menyembuhkan trauma itu pelan-pelan gitu. Aku ucapin terima kasih banyak. Aku mungkin nggak bisa balas apa-apa, cuma
Aku terharu, perubahannya udah cukup banyak sekarang, Friendy kayak sekarang. Terima kasih banyak. Dan sekali lagi aku mau minta maaf ke semua orang yang apa ya, hatinya tersakiti oleh kata-kataku maupun tingkah lakuku. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Oke, mungkin itu aja dari aku. Thank you for sharing untuk malam ini. Ini mau kembali lagi ke tugas, mau beres-beres terus kembali lagi ke tugas. Besok cukup padat juga jadwalnya. Pokoknya terima kasih banyak. Aku pengen ucapin terima kasih banyak yang sebesar-besarnya buat semua orang. Oke, sampai jumpa, bye-bye.